Menjadi jaringan sekolah Islam terpadu, bangkit serentak menyusul peradaban baru. Bulatkan tekad bercita membangun bangsa, Indonesia akan berjaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat iman, nikmat sempat, nikmat semangat, dan juga nikmat istiqomah dalam melaksanakan tugas-tugas kita sebagai seorang pejuang dakwah pendidikan Islam yang tergabung dalam jaringan Sekolah Islam Terpadu. Sahabat pejuang pendidikan, di hari ini kita akan sama-sama berdialog kita akan berdiskusi bersama, menimba ilmu terkait dengan bagaimana akan dilaksanakan sebuah konferensi internasional yang mengangkat tema The Role and Strategy of Integrated Islamic Education in Leading the Society. Telah hadir bersama kami jauh-jauh sahabat pejuang pendidikan, yaitu Ustadz Sabto Sugiarto, Magister Pendidikan. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat datang di kota Solo. Mudah-mudahan Solo menjadi kota yang menyenangkan, memberikan kesan yang indah bagi Ustadz Sabto. Amin, terima kasih. Hari ini Ustadz Sabto, kami mohon waktunya untuk nanti Ustadz Sabto mungkin bisa berbagi bersama sahabat pejuang pendidikan yang khususnya tergabung dalam jaringan Sekolah Islam Terpadu, atau mungkin juga seluruh pejuang pendidikan, guru-guru di Indonesia, terkait dengan salah satu rangkaian agenda Munas, yaitu International Conference for Islamic Education, di ICIE, konferensi internasional kali ini, dengan tema yang tadi sudah saya sebutkan, The Role and Strategy of Integrated Islamic Education in Leading the Society. Mungkin dari tema dulu kita bahas, Ustadz Kenapa tema yang diangkat Role and Strategy? Ini mungkin lebih ke bagaimana strategi pendidikan Islam dalam memberikan satu perjuangan, bagaimana perannya dalam agar lebih bisa leading menjadi teratas atau terdepan di pendidikan di masyarakat Indonesia. Mungkin bisa dijelaskan lebih rinci, Ustaz? Baik, terima kasih. Jadi sahabat pejuang pendidikan semua, tema itu kita angkat karena melihat fenomena fenomena yang ada. Jadi kita tahu bahwa sekarang kondisi masyarakat ini kita sedang menghadapi tantangan perubahan-perubahan yang begitu cepat. Apalagi di masa pandemi ini kita segera menyesuaikan diri, kita juga mengadaptasi dengan kondisi yang ada. Dan kita ingin menghadirkan Islam, pendidikan Islam dalam hal ini sebagai satu alternatif solusi. Solusi di mana peranannya, peranannya dan juga strateginya perlu dipikirkan bersama. Artinya menyesuaikan dengan kondisi yang sekarang itu. Kita tahu anak-anak remaja, anak didik kita sekarang ini juga banyak menghadapi tantangan, baik itu dari cara belajar, mungkin juga godaan-godaan, dan juga kondisi masyarakat yang bagaimanapun juga pasti akan berpengaruh kepada mereka. Nah, oleh karena itulah konferensi ini hadir untuk kita membahas, mendiskusikan kira-kira peran apa yang bisa kita optimalkan sebagai para pendidik yang tentunya bersemangat dalam dakwah pendidikan. Dan kita nanti bicaranya konteksnya karena ini internasional, paling tidak skupnya itu adalah kawasan kita regional, kawasan kita, kawasan Asia Asia Tenggara juga pada khususnya. Jadi kita melihat bahwa fenomena ini terjadi juga di negara-negara lain, dan kita mau sharing mau berbagi kira-kira apa yang terjadi di sana, terjadi di sini, bisa disatu padukan dan akhirnya menghasilkan formula pendekatan sebagai strategi untuk menghadirkan Islam sebagai alternatif pendidikan yang bisa menjawab tantangan zaman, kurang lebih. Jadi mungkin nanti akan ada semacam share bagaimana problematika pendidikan tidak hanya di Indonesia saja, bahwa mungkin sekarang tantangan pendidikan juga secara global. Betul. Di luar negeri, bahkan di negara-negara maju di luar sana juga ternyata memiliki tantangan-tantangan pendidikan dan mungkin nanti solusinya bisa kita adaptasi dan tentunya memasukkan Islam, pendidikan Islam menjadi solusi bagi tantangan pendidikan. Nah, baik. Nah, terkait dengan ICIE atau konferensi internasional yang akan kita laksanakan, untuk tujuannya tadi sudah disampaikan. Pastinya di mana international conference selalu ada pembicara dari luar negeri. Nah, mungkin bisa dibagi juga, di-share kepada kami, Ustadz, nanti ada siapa aja kira-kira yang akan berbicara dan juga berbagi ilmu kepada seluruh sahabat pejuang pendidikan.
Baik, terima kasih. Jadi untuk para pembicara atau narasumber dan tentunya nanti kita saling berbagi ya, saling mengisi. Kami ini adalah sebuah konferensi yang digagas oleh JSIT ya, bekerja sama dengan organisasi internasional. Namanya International Organization for Islamic Education Excellence. Jadi bagaimana kita menghadirkan sebuah keunggulan ya pendidikan Islam di kawasan kita, terutama di regional Asia ini, dan nanti teman-teman yang akan berbagi tentunya dari luar juga ada ya, dari Malaysia, dari Thailand, dari Singapura ya, itu teman-teman kita yang memang sudah sangat akrab. Mereka akan hadir baik itu sebagai pembicara maupun sebagai peserta ya, jadi peserta itu nanti dia bisa menjadi peserta aktif gitu ya. Misalnya kita menghadirkan teman-teman dari Thailand yang akan menjadi peserta dan mereka akan berbagi bagaimana pengalaman mereka di negara mereka. Pembicara utamanya teman-teman dari Malaysia, ada guru besar ya di USIM itu, mereka akan mengetengahkan bagaimana pengalaman menyelenggarakan dakwah di bidang pendidikan di kawasan Asia. Lalu dari teman-teman misalnya dari Turki ya, juga dari kita menghadirkan juga teman-teman dari Australia, baik itu sebagai peserta maupun sebagai pembicara yang nantinya akan berbagi bagaimana mereka menghadapi tantangan sekarang ini. Khususnya wabil khusus ya, karena kita pengen menghadirkan pendidikan yang bisa menjawab tantangan ke depan, maka tren dunia pendidikan itu akan menjadi landasan utamanya. Dan sekarang kita tahu di era pandemik ini kan kita dilakukan dengan online. Nah, ujungnya nanti secara teknis ya, secara aplikatif itu bagaimana pendidikan sekarang ini dengan era new normal, dengan pandemi, terus kondisi nanti ketika memang kita masih harus melaksanakannya secara blended atau hybrid ya, pendidikan itu berlangsung ke depannya. Karena kita nggak mau anak-anak kita ini, terutama generasi Muslim ya, generasi Islam yang muda-muda ini menjadi lost generation, gitu. Itu yang mau kita hindari. Oleh karena itulah sharing antara regional ini akan menguatkan, terutama kan karena mungkin dari segi kultur, dari segi budaya kita masih ada kemiripan ya, terutama di kawasan Asia Tenggara. Nah itu apa yang harus dilakukan? Karena kondisi sekarang ini kita juga lihat bahwa global ya, secara global dunia ini kan ingin meraih kedamaian gitu ya, peace ya, sehingga anak-anak kita pun harus siap berkolaborasi, bekerja sama dalam lingkungan yang heterogen. Makanya salah satu tema yang dihadirkan adalah bagaimana juga beradaptasi dengan sesama warga dunia. Itu juga yang akan dihadirkan karena ini konferensi internasional. Mungkin beda kalau kita menyelenggarakannya secara nasional gitu. Jadi ini kita memang harus berbagi dan juga saling memahami, dan kita melatih para pendidik ini, para pejuang pendidikan ini untuk open mindset gitu ya, punya pemikiran yang terbuka, menerima mungkin masukan dan juga mungkin berbeda pendapat. Nah, mungkin itu yang nantinya diharapkan bisa muncul di konferensi internasional. Baik. Nah, terkait juga dengan ini tadi sudah disampaikan juga ya Ustadz ya, bahwa ini kita bekerja sama, JST bekerja sama dengan lembaga internasional yang bergerak dalam dunia pendidikan Islam. Nah, sebelum adanya International Conference yang akan kita laksanakan insya Allah di hari Kamis ya, 29 Juli 2021. Sebelumnya apakah sudah ada kerjasama terlebih dahulu, ataukah JSIT sebenarnya sudah berpartisipasi aktif dalam bersama dengan lembaga tersebut, atau justru ini menjadi pilot project? Ya, baik. Jadi saya cerita sedikit bahwa organisasi ini dinamakan ICEE, International Center for Excellence in Education. Ini sudah berlangsung lama ya, kurang lebih organisasi ini sudah berjalan lebih dari 10 tahun ya. Lalu berpusatnya di Malaysia. Lalu tergabunglah beberapa negara yang ikut di dalamnya, seperti Arab Saudi, ya, Turki, terus juga Pakistan, Sri Lanka, itu ikut dalam organisasi tersebut, selain yang tadi saya sebutkan di kawasan Asia Tenggara. Dan mereka ini sudah menyelenggarakan ICIE ya, conference ini sudah yang ke-6 kalinya nanti yang di sini. Gitu. Dan tidak terasa sebenarnya Solo juga dulu pernah menjadi tuan rumah gitu ya, kurang lebih 10 tahun yang lalu ya, Solo sudah menjadi tuan rumah penyelenggaraan konferensi ini gitu. Jadi itulah yang mau kita hadirkan juga kembali, bahwa ada nostalgia ya, bahwa Solo juga pernah menjadi tempat tuan rumah dan sekarang kembali ke Solo lagi, dan itu semangat yang kita hadirkan. Ya, memang kendalanya adalah sekarang di era pandemi ini kita akhirnya menyelenggarakannya secara online gitu. Padahal kalau bisa offline tuh seru sekali ya, karena bisa menghadirkan teman-teman, bisa datang ke sini. Ya cuma ya ala kulihal ya, kita harus menghadapi era pandemi ini dalam kondisi begini ya, kita siasati gitu. Mudah-mudahan tetap optimal ya dengan menyelenggarakannya secara online gitu. Baik.
Jadi berarti ini bukan yang pertama Bukan, kali ya. ya. Sudah sebelum-sebelumnya memang menjalin kerjasama dengan lembaga internasional ICIE. ICEE, ICEE, ya, International Center for Excellence in Education. Baik. Nah, mungkin kalau ini kan sudah berjalan beberapa tahun berarti ya, sudah berjalan beberapa tahun kerjasama dengan ICEE. Nah, setelah International Conference ini, apakah sudah ada rencana dari Ustadz Sabto dan juga mungkin tim, mungkin akan ada kerjasama yang lebih lanjut, mungkin studi banding atau student exchange, atau mungkin ada program-program lain yang sudah direncanakan? Ya. Baik, secara umum memang kegiatan kerjasama kita sudah berlangsung lama, dan tadi yang disebutkan memang sudah juga kita lakukan. Untuk khusus isu yang kita angkat di International Conference ini, kita akan follow up dengan membuat semacam rekomendasi. Ya, rekomendasi kira-kira strategi ya, tadi yang disebutkan bahwa strategi, peran dan strategi itu bisa kita wujudkan dalam bentuk tertulis ya, dalam bentuk rekomendasi yang nantinya akan kita buat kebijakan-kebijakannya sampai kepada prosedur ya, protokol prosedur kita laksanakan gitu. Sehingga nanti di sekolah-sekolah sampai skupnya sekolah bisa menjalankan itu. Ya, intinya kan bagaimana siap secara baik itu fisik ya, materi, mental, fisik, dan juga tentunya mindset, konsep bagaimana menyelenggarakan pendidikan Islam yang sesuai dengan eranya sekarang ini gitu, dengan tantangannya, terus juga dengan teknologi yang ada, dan itu tidak mengesampingkan nilai-nilai luhur keislaman gitu. Nah, itulah yang semangat yang mau dihadirkan, sehingga nantinya pasti harus ada aplikatifnya seperti apa gitu. Oleh karena itu target kami follow up-nya adalah ada rekomendasi, ada kesepakatan, dan kelanjutannya tadi program-program yang disebutkan yang memang selama ini juga sudah berjalan, misalnya pertukaran pelajar atau misalnya studi banding, itu juga sudah ada. Nah, mungkin nanti lebih ke kontennya apa gitu. Nah, konferensi ini bisa nanti memunculkan konten-konten itu. Kira-kira ke arah mana nih teman-teman, kalau misalnya mau lihat dari Australia, ya saudara-saudara kita yang muslim di Australia, kira-kira seperti apa mereka, keunggulan apa yang bisa kita ambil gitu dari mereka, apa juga yang bisa kita bagi ke mereka gitu. Jadi kan prinsipnya kan give and take gitu ya. Jadi saling memberi, saling menerima, sehingga akhirnya saling memperkaya gitu ya, menguatkan gitu, saling menguatkan di antara kita. Itu yang bisa menjadi target. Iya, luar biasa sekali, menarik sekali. Ini sebenarnya bisa jadi satu usaha ya, upaya untuk bagaimana nanti guru-guru di JSIT khususnya nanti bisa membuka cakrawala wawasan juga, tidak hanya dalam skup yang mungkin hanya nasional saja, tapi internasional juga. Kita tahu bagaimana perjuangan pendidikan Islam ya di luar sana, di luar negeri sana ya. Dan ternyata mungkin ini belum banyak yang tahu. Maksudnya saya secara pribadi mungkin karena menjadi guru juga baru beberapa tahun, belum tahu ada program-program internasional. Dan mungkin ini bisa jadi salah satu ajang, salah satu sarana untuk nanti mungkin bisa di-share juga ya program-program, bahwa guru-guru di JSIT pun sebenarnya difasilitasi untuk nantinya punya program-program yang tarafnya internasional. Skala internasional. Iya. Nah, nanti juga mungkin bisa ada program gurunya juga bisa berkunjung ke sekolah-sekolah yang lain. Nah, mungkin pernah saya dengar ada namanya sister school ya. Nah, apakah di JSIT sendiri juga sudah menerapkan hal tersebut atau mungkin sudah ada wacana ke sana? Ya, kami sudah beberapa sekolah sudah menjalankan kerjasama seperti itu dalam bentuk sister school. Misalnya dengan teman-teman di Malaysia gitu ya, sudah banyak sekali ada pertukaran pelajar, merasakan bagaimana menjadi murid ya di satu sekolah. Misalnya anak-anak kita berkunjung ke sekolah di Malaysia atau di Singapura, belajar ya, sit in ya, belajar masuk ke dalam kelasnya dalam waktu seminggu umpamanya gitu, merasakan tinggal di asrama juga kalau untuk sekolah-sekolah berasrama, dan bertukar gitu antara pelajar Indonesia dengan pelajar Malaysia atau Thailand gitu. Itu yang sudah berlangsung, dan diharapkan ini bisa semakin berkembang. Misalnya baru-baru ini walaupun di era pandemi tetap bisa menyelenggarakan program bersama ya. Salah satu sekolah di Jawa Timur menyelenggarakan kegiatan dengan sekolah di Malaysia dalam waktu 1 hari ya, 1 hari secara online gitu. Jadi nanti ada urutan acaranya, masing-masing guru dan muridnya juga terlibat berbagi, dan itu alhamdulillah juga sukses ya, terlibat bahwa anak-anak punya teman-teman gitu di luar negeri yang siap juga menyambut mereka, untuk siap juga bertukar apa istilahnya budaya, bertukar juga adat istiadat, sehingga saling mengetahui. Nanti insya Allah kalau pandeminya sudah berakhir ya, kita tentunya bisa berkunjung, dan itu merupakan semacam tahapan-tahapannya ya, persiapannya. Ketika berkunjung jadi nggak kaget lagi gitu. Tapi kegiatan itu tetap berjalan walaupun dalam kondisi pandemi gitu.
Baik, ternyata memang sudah banyak program ya, termasuk Iya. juga sister school di beberapa sekolah SIT itu sudah melaksanakan program Betul. tersebut ya. Iya. Jadi memang secara kurikulum, kemudian juga adat istiadat, bagaimana sistem pendidikan juga sebenarnya sudah sering bertukar pengalaman ya. Baik. Nah, mungkin ini satu pertanyaan terakhir, Ya. Ustadz Sabto, mungkin bisa disampaikan kepada seluruh sahabat pejuang pendidikan, khususnya guru-guru di jaringan sekolah Islam terpadu Indonesia, mungkin bisa disampaikan harapan dan juga nantinya partisipasinya agar seluruh guru JSIT bisa memanfaatkan program salah satu agenda yang dilaksanakan di Munas kali ini agar bisa Betul. lebih optimal dan juga bisa dimanfaatkan dengan baik. Baik ya. Jadi teman-teman semua, sahabat pejuang pendidikan jaringan sekolah Islam terpadu, khususnya para guru, kami di JSIT, terutama di JST Pusat, ada Departemen Hubungan dan Kerjasama Internasional. Nah, di situ kami membantu memfasilitasi teman-teman yang memang sudah mau untuk menjalin hubungan, ya, bekerja sama, misalnya dalam bentuk macam-macam ya, dalam bentuk sister school, dalam bentuk juga mungkin berbagi. Mungkin kalau sekarang kegiatan online bersama seperti itu, kami siap untuk memfasilitasi. Jadi tinggal menghubungi kami aja ke jaringan sekolah Islam terpadu di pusat, karena untuk khusus untuk bidang hubungan dan kerjasama internasional itu semuanya ditangani secara terpusat, gitu di pusat. Jadi tidak dilakukan di wilayah atau di daerah. Ya, sehingga nanti teman-teman boleh menghubungi kami ya dengan melalui jaringan di sekolah Islam terpadu wilayahnya maupun di JSIT daerahnya untuk memfasilitasi berhubungan dengan kami untuk nantinya kita buka jaringan ya, jaringan ke luar itu. Misalnya mau sekolah yang seperti apa, mau tema apa, nah nanti kita bisa carikan partnernya ya di luar negeri gitu. Iya, baik. Nah, untuk di JSIT sendiri bidang yang khusus menangani ini sudah ada namanya? Iya, itu tadi yang departemen kami ya. Saya Ya. kebetulan ketua departemennya juga, hubungan dan kerjasama Hubungan internasional. dan kerjasama internasional. Ya, Baik. departemen. Jadi untuk seluruh guru JSIT, sahabat pejuang pendidikan Islam, nanti kalau misalkan ada yang ingin mungkin ya lebih tertarik lagi, mungkin programnya bisa ditanyakan langsung kepada Departemen Hubungan. dan Kerjasama Internasional. Iya. Nah, itu ketua departemennya sudah bersama kita berbagi, yaitu Ustadz Sabto Sugiarto, Magister Pendidikan. Sekali lagi terima kasih Ustadz Sabto atas waktu yang diberikan. Mohon maaf ini mengganggu kesibukannya. Nggak apa-apa, semoga sama-sama. mudahan Makasih. Solo menjadi kota yang penuh cinta, penuh kesan yang indah untuk Ustadz Sabto. Amin. Dan mudah-mudahan juga konferensi internasional yang akan kita laksanakan di 29 Juli bisa berjalan lancar, memberikan manfaat dan juga maslahat untuk Amin, pendidikan Indonesia, khususnya pendidikan Islam yang dinaungi oleh jaringan sekolah Islam terpadu. Amin. Terima kasih Ustadz, Ya. syukran jazakallahu khair. Wah, Selamat iya, menikmati kota Solo dan melaksanakan agenda berikutnya. Terima kasih sama-sama. Ya. Demikian tadi sahabat pejuang pendidikan Islam yang tergabung dalam jaringan sekolah Islam terpadu, bincang-bincang kita bersama Ustadz Sabto Sugiarto, Magister Pendidikan terkait dengan persiapan konferensi internasional yang akan sama-sama kita laksanakan, sama-sama kita ikuti di hari Kamis 29 Juli 2021. Terus nantikan bagaimana program-program selanjutnya dari Munas, tentunya di podcast spesial Munas 5 JSIT. Saya Kuku Hatmaka yang bertugas pamit. Mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan di hati Anda. Mudah-mudahan kita selalu semangat istiqomah dalam menjalankan aktivitas-aktivitas kita dalam perjuangan dakwah pendidikan. Bila taufiq wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.